Welcome to my channel. Ya, saatnya terima raport buat para pemain diaspora, para pemain tim nasional Indonesia yang berumput di luar negeri. Dan sebelumnya gue mau menyapa kalian buat yang baru saja bergabung di channel Bung Harpa, selamat datang dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah teman-teman semua, kita punya segmen namanya Raport Abroad. Jadi ini membahas performa dari para penghuni tim nasional Indonesia yang merumput di luar negeri. Nah tentunya sudah banyak gue rangkum performa dari para pemain yang membela di beberapa liga di luar negeri, ada di Thailand, yang di Asia, kemudian di Jepang, lalu di Australia, sampai dengan di Amerika dan juga di Eropa banyak dan kebanyakan di Belanda. Dan ada beberapa hal yang gue rangkum dulu di sini, gue wrap dulu. Beberapa pemain ada yang nggak muncul di klubnya, ada yang mengalami cedera, ada yang nggak jelas, agak lumayan banyak nih ya. Mungkin gue bacakan secara umum dulu. Rafael Struijk dan Ragnar Roratmangun. Ini 4 pertandingan gak muncul di DSP. Kalau Rafael Struijk mungkin karena kalah bersaing ya di Brisbane Roar. Demikian juga Ragnar Roratmangun tidak muncul 4 kali di Dender FC, di klub di Liga Pro Liga di Belgia. Kemudian juga ada Dean James yang di pertandingan terakhir gak main karena mengalami cedera, cuman gak tahu seberapa parah cederanya. Lalu tentunya yang paling kita nanti dan paling bikin kita was-was yaitu soal kondisi Kevin Dix ya. Kevin Dix ini membela FC Copenhagen dan di pertandingan terakhir itu dia tidak tampil sama sekali. Dia ditarik keluar di laga sebelumnya saat menghadapi Brøndby dan dia ditarik di menit ke-23. Dan dari informasi yang beredar, dia memang cedera cukup parah dan dalam 1-2 hari ini akan menjalani ronsen. Dan kita akan menunggu seberapa parah cederanya, karena ini berkejaran dengan waktu. Bisa-bisa dia nggak kena nanti saat 5 Juni ya, dimana kita tahu kita 5 Juni akan menghadapi China, dilanjutkan 10 Juni menghadapi Jepang. Nah ini agak tipis-tipis nih, jadi kalau pun sembuh kemungkinan dia ngepas, bisa-bisa malah nggak kena. Tentunya kita semua berharap Kevin Dix sembuh in time supaya bisa segera membela Merah Putih. Itu secara umum dulu. Nah seperti biasa gue akan mengawali dari posisi di bawah Mister Gawang. Ada Martin Paes yang kemarin untuk pertama kalinya mencatatkan clean sheet bersama Dallas FC. Memang di salah satu laga lah musim ini Dallas FC pernah mencetak clean sheet juga, tapi saat itu Martin Paes sedang membela timnas kita gitu. Jadi itu nggak dihitung. Ini kiper cadangannya Koladi atau siapa begitu ya. Tapi semua pertandingan musim ini ketika dikawal Martin Paes, nah kemarin lah baru untuk pertama kali Martin Paes berhasil mencatatkan clean sheet saat bermain 0-0 dengan Minnesota United. Nah ini kota atau tempat juga ada klub bola Minnesota Timberwolves dulu ya, Kevin Garnett. Jadi ya lumayan ya, maksudnya paling enggak dia bisa menjaga gawangnya agak kebobolan walaupun timnya enggak menang. Oke, masih di bawah Mister Gawang Emil Laudero. Jadi Emil itu main nanti malam ini ya menghadapi Carrarese, namanya Carrarese. Dan kita nggak tahu seperti apa. Yang pasti kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Yang pasti satu kekhawatiran kita dengan posisi Palermo yang semakin membaik adalah pertandingan yang mungkin akan dilalui lebih banyak ketika nanti ada playoff promosi. Ya kalau nanti kita senang tentunya kalau Palermo bisa dibawa sama Emil ini terus melangkah jauh dan bisa promosi, tapi playoff promosi itu menambah pertandingan juga. Nanti ada semifinal, terus ada final 2 kali dan ini bisa nanti sampai tanggal 1 Juni. Ya artinya nanti dia mungkin akan bergabung H-3 bersama tim nasional kita. Kalau misalnya Palermo itu masuk ke zona playoff promosi dan terus sampai berlanjut sampai final ya. Tapi nggak apa-apa, kita berharap yang terbaik dan jangan cedera karena ini penting ya. Mengingat Martin Paes itu nggak bisa tampil membela Indonesia karena akumulasi kartu kuning. Dan di posisi berikutnya ada Emil Laudero. Sebenarnya ada juga Sirus Margono, ini akan gue bahas. Juga sama timnya nih akan bermain hari ini. Sebenarnya bagus, penampilannya lumayan, paling nggak dia rutin. Cuman gue nggak tahu kenapa sepertinya PSSI atau timnas itu tidak terlalu tertarik untuk memboyong dia ke timnas ya, walaupun dia sudah warga negara Indonesia. Dan pernah juga gue sampaikan, mungkin teman-teman yang rutin dengar channel gue pernah gue ceritakan saat kita ngobrol-ngobrol rame-rame di Menara Dana Reksa, itu gue sempat salah satu orang yang mengapungkan ya wacana untuk ya cobalah istilahnya
jangan lupa nih kita punya penjaga gawang juga Sirus Margono. Tapi ya waktu itu sih katanya mau disampaikan ke Patrick Kluivert oleh Pak Erick Thohir. Tapi ya itu semua sampai saat ini kita nggak ngelihat ya Mas Sirus Margono dipanggil. Meskipun ini adalah prerogatif pelatih juga, kita harus menghargai. Oke, itu menjaga gawang Portiere. Dan untuk cadangan deputi kedua ketiganya Nadeo Argaminata dan Hernando Ari aman ya, sehat. Kita tetap membutuhkan dia karena nanti saat lawan China itu deputinya, kalau Emil nanti jadi penjaga gawang utama, kemungkinan antara Hernando dan atau Nadeo ya. Oke, ke penjaga gawang Jait Ses. Nah, ini yang menarik. Kemarin gue udah nanti tuh karena mengingat Lecce itu kalah ya, sehingga kesempatan sebenarnya bagi Venezia untuk pertama kalinya keluar dari zona merah dalam setengah tahun lebih terakhir. Ya, dan kemarin sudah di ujung kemenangan sebenarnya Venezia, tapi di momen terakhir harus kebobolan sehingga berakhir dengan skor 2-2. Sayang banget, sehingga masih tertahan di posisi ke 18 walaupun posisi 18 dengan 17 gapnya semakin sedikit ya. Di mana gol penyeimbang itu dari Empoli itu sebenarnya di area di mana seharusnya dijaga oleh Jait Ses ya. Ya memang Jait Ses sudah mencoba untuk memblok tapi tidak kena. Bolanya mungkin agak sedikit deflected, kemudian masuk dan 2-2. Ya nggak apa-apa, masih ada kesempatan di pertandingan-pertandingan berikutnya untuk bisa keluar dari zona merah. Yang kita senang salah satunya Como ini juga sudah berhasil. Ya Como kemarin lawan Lecce itu sebenarnya udah dibantu sama Como nih sama tim Indonesia juga, tim dari orang Indonesia. Cuman Venezia belum bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Nggak apa-apa ya. Dan sedikit juga gue mau ungkapkan di sini, pertandingan terakhir Venezia itu atau Bang Jai itu lumayan challenging juga ya. Sedang sih ya, nggak terlalu mepet, yaitu 25 Mei pertandingan terakhir menghadapi Juventus. Jadi ada waktu sekitar 9-10 hari ya sebelum dia akan bergabung dengan timnas Indonesia dan menghadapi China tanggal 5 Juninya gitu ya. Oke. Sandy Walsh. Nah, ini juga Sandy Walsh salah satu yang tadi gue lupa menyebutkan. Ini juga sudah beberapa pertandingan terakhir, dia udah 5 pertandingan terakhir dia tidak main sama sekali. Ini cukup mengkhawatirkan. Di pertandingan terakhir saat menghadapi tim kuat dari J-League, Urawa Reds kalah 3-1 Yokohama Marinos, sempat 2-1 kondisinya, cuman Yokohama terus mengempur dan kemudian ada killing goal ya, menjadi 3-1 gitu ya. Dan ini juga sama, agak lumayan challenging juga. Last match-nya atau pertandingan terakhir sebelum international break itu tanggal 31 Mei. Jadi hanya berjarak sekitar 5 hari dari partai kita menghadapi China. Oke. Kemudian Asnawi Mangkualam kemarin di satu pertandingan terakhir saat menghadapi Nang Boa Pitchaya ya, menang 2-1 tapi nggak ada di DSP. Hanya satu pertandingan ini, sebelumnya dia ada. Jadi kita nggak tahu, mungkin cedera ringan atau apa. Yang pasti Asnawi relatif reguler bersama dengan Port FC musim ini. Justin Abner ini memang mainnya beberapa hari yang lalu, tapi menarik karena berhasil melawan Manchester United Under 21 1-1, dan Justin Abner bermain sebagai left back. Seperti yang gua paparkan dalam beberapa kesempatan, Justin Abner ini benar-benar versatile. Dia bermain bisa sebagai CB tengah, CB kiri, dan juga sebagai LB. Bahkan kalau kita ingat di Piala Asia Senior ya, kalau gua nggak salah dia juga bermain sebagai DM berduet dengan Ivar Jenner. Jadi aman terkendali walaupun di Wolves Under 21 dia tetap bisa bermain reguler. Bahkan seniornya pun berhasil mengalahkan MU 1-0 ya. Oke, lanjut. Sen Patinama juga sama, cukup mengkhawatirkan. 5 pertandingan terakhir dia nggak main sama sekali. 3 bahkan nggak ada di DSP, 2 ada di DSP, ada di line up ya, tapi tidak main. Jadi 5 pertandingan terakhir dia nggak main, ini cukup mengkhawatirkan. Sama juga ini ya, bermain di kasta kedua sepak bola Liga Belgia tapi juga nggak rutin. Jadi ini cukup mengkhawatirkan buat Sen Patinama. Next, Elkan Bagot walaupun belum masuk ke timnas nasional lagi, kemarin kita senang, gua sebagai orang Indonesia sama-sama orang Indonesia senang karena dia berhasil main lagi, comeback ya, setelah sebelumnya mengalami cedera di absen beberapa pertandingan, dan timnya menang 3-1 dari Stevenage. Stevenage ini adalah sebuah daerah di luar kota London. Mungkin kalau naik kereta tuh waktu itu gue pernah kesana sekitar setengah jam. Ini tempat lahirnya Lewis Hamilton, kota kelahirannya, kota dia dibesarkan gitu ya. 3-1 menang dan dia main full dan sehat. Mudah-mudahan dia keep up terus, semangat, dan siapa tahu ada kesempatan lagi untuk bisa kembali ke timnas ya. Oke, Max Hilgers belum main, jadwalnya nanti tanggal 25. Kemudian Jordi Amat juga tanggal 26, intinya masih belum ada jadwal. Nah, Pratama Arhan
Ini kita kembali lagi ke Thai League. Ini juga bukan sedikit sih, agak lumayan mengkhawatirkan. Walaupun timnya kemarin menang 3-0 dari Pathum United, dan juga mereka saat ini sedang berkejaran dengan Buriram di puncak klasemen, hanya beda 1 poin. Tapi kemarin dia hanya ada di DSP ya, dan ini udah 4 pertandingan dia hanya starter sekali, kemudian main dari bangku cadangan sekali, dan tidak main sama sekali 3 kali. Gitu. Walaupun namanya selalu ada di DSP, tapi 3 kali dia nggak main, hanya sekali main dari bangku cadangan dan hanya sekali starter. Sedikit mengkhawatirkan. Oke, Dean James tadi udah gue bahas, kita ke tengah ya, Marcelino Ferdinand. Nah ini dia kemarin, jadi kita langsung bahas aja Marcelino Ferdinand dan Ole ya. Karena kemarin pertandingan lawan Leeds itu Patrick Kluivert datang, dan ini menimbulkan banyak asumsi. Yang pasti ya dia pasti menyaksikan performa dari Ole Romney. Sayangnya Ole Romney hanya bermain 25 menit, masuk menit ke 65, dan mainnya jelek banget kalau menurut gua. Berapa kali kehilangan bola dan lain-lain. Marcelino Ferdinand ya tentu masih belum berhasil nembus tim senior, tapi ada percakapan. Kalian bisa lihat videonya, mungkin udah beredar di mana-mana. Dan satu lagi menimbulkan juga asumsi soal Pascal Struijk yang bermain buat Leeds United. Apakah kemudian dia menjadi salah satu pemain yang akan lagi menyesaki tim nasional Indonesia, pemain naturalisasi terbaru? Kita nggak tahu. Masih ada waktu sekitar 40-an hari untuk melihat apakah ada penambahan amunisi dari pemain diaspora. Ya, yang pasti itu pertandingan yang sulit dimenangkan. Ya, Leeds ini tim papan kuat. Oxford United kalah 1-0 pada laga tersebut. Oke. Kita ke Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner timnya memang dibantai 5-0 oleh MVV, tapi dia selalu bermain full. Ini pemain memang konsisten, main mau timnya dibantai, mau timnya menang, rata-rata dia selalu bermain full. Walaupun juga kadang dia dicadangkan, tapi lebih sering main daripada nggak mainnya. Ya, sekali lagi walaupun RST Divisi, kasta kedua sepak bola profesional Liga Belanda, tapi Ivar Jenner sangat konsisten, reguler, mainnya cukup reguler. Jadi ini satu situasi yang positif. Kita ke Joe Pelupesi. Ini adalah bintang baru dari tim nasional Indonesia yang timnya memang ya sedang-sedang lah di kasta kedua juga nih Liga Belgia, tapi ada di papan tengah. Timnya kemarin kalah 1-2 dan dia bermain full. Ya, ini aman lah kalau ini. Lalu yang berikutnya Tom Hai. Nah, Tom Hai ini kalau dilihat dari performa individu sebenarnya cukup bagus. Dia di sebelum laga ini memang main hanya 45 menit, tapi kemarin dia main full saat Almere City dikalahkan Heerenveen 2-1. Ini mantan klubnya, dan ada sedikit juga insiden dengan fans Heerenveen. Gue nggak ngerti kenapa, ya mungkin biasalah cywar. Yang pasti dia bermain full di situ, dan timnya Almere City ini terancam degradasi. Gue rasa sih it's all about time ya. Almere City akan degradasi. Jadi either dia Almere City itu di pertandingan ke-31-nya itu nggak menang, itu udah otomatis degradasi, atau tim peringkat ke 15 dan 14 tuh kalau nggak salah Pekzuolo sama apa gitu ya, nanti gue share di sini. Itu kalau mereka itu seri aja, salah satu dari dua tim itu seri atau menang, itu Almere City juga degradasi. Ya, jadi tentunya kita berharap ada mitigasi atau ada skoci ya, bagaimana nanti kalau misalnya Almere City degradasi, apakah Tom Hai akan ikut ke RST Divisi ya, atau akan pindah klub yang lain. Yang jelas Almere City ini tim yang dibawa promosi untuk pertama kalinya oleh Alex Pastor kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan tahun berikutnya dibawa bertahan juga di Eredivisie ya. Jadi hanya tinggal menunggu waktu sebenarnya sih ya, ini Almere City, karena susah banget compete. Gue berharap Tom Hai pindah ke klub lain di Eredivisie, mungkin ke Go Ahead Eagles atau ke Excelsior, yang membuat dia tetap compete di Eredivisie. Oke, kita kalau Nathan udah lah ya. Timnya sebenarnya bagus nih, dalam 5 pertandingan terakhir nggak terkalahkan, 4 kali menang, 1 kali seri. Tapi buat apa kalau pemain kita nggak main ya? Nggak usah kita bahas lah, terlalu panjang ya. Oke, gue rasa itu udah. Tadi Rafael Struijk, kita ke depan ya. Rafael Struijk dan Ragnar udah gue bahas. Dua-duanya udah 4 kali pertandingan tidak masuk DSP sama sekali, dan ini cukup mengkhawatirkan. Dan tentunya juga kita berharap 2 pemain ini, terutama Ragnar ya, tidak cedera. Kalau Rafael Struijk tidak cedera memang hanya karena dia kalah bersaing. Ragnar ini kayaknya ada cedera kalau gue nggak salah ya, karena sebenarnya dia mainnya cukup bagus. Yang pasti apapun itu, semoga Kevin Dix get well soon. Buat pemain-pemain lainnya, Dean James juga, dan pemain lain yang juga belum mendapatkan tempat, segera regulerkan bersama klubnya masing-masing dan pulih atau sehat bugar nanti sampai menjelang tanggal 5 Juni dan juga 10 Juni. Oke teman-teman semua, itu lumayan panjang pembahasan gua kali ini, Report About It's
time terima rapot ya. Buat kalian semua terima kasih yang udah menyimak. Semoga dinamika kesehatan dan adios.